Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Opsi, obrolan singkat, inspiratif. Ya teman-teman, udah lama nih kita nggak ketemu kan. Gimana, pada sehat semua? Mudah-mudahan kondisi COVID ini nggak nahan kita untuk terus beraktivitas dan terus berkreativitas. Nah, kali ini sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit. Belum lama ini Nahdlatul Wathon kembali melebarkan sayapnya, sayap dakwah ke wilayah sebelah barat bagian Bogor nih. Nah, alhamdulillah pimpinannya dari majelis taklim yang ada di Bogor sana yang kemarin baru kita resmikan bersama musolanya sekalian ada di bersama kita saat ini. Langsung saja kita perkenalkan siapa beliau. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan perkenalkan diri Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ana Hafizul Islam, selaku pimpinan pondok pesantren Sahabat Al-Quran di Bogor yang alhamdulillah berkesempatan untuk bersama dengan Nahdlatul Wathon kemudian membentuk sebuah majelis taklim. Beberapa hari lalu baru kita resmikan di Bogor. Nah ya, langsung aja Ustaz ya. Iya. Kita penasaran juga nih gimana ceritanya bisa sampai Nahdlatul Wathon masuk ke kampung Paminjahan itu ya? Ya, kalau kita bisa ceritakan, mungkin ini berawal dari teman ya. Ada teman anak menanyakan kepada anak tentang ada gak tanah wakaf yang bisa kita bangun musola. Lalu kemudian setelah itu anak ingat bahwa di samping pesantren ada tanah wakaf yang akan dibangun musola oleh masyarakat. Kemudian saya tanya kepada tetangga yang beliau berprofesi sebagai mantri, sebut saja namanya Mantri Entis. Saya tanya kepada beliau, ada tidak? Kalau ada peluang untuk kita membangun dan ini bantuan dari Timur Tengah waktu itu. Singkat cerita, ternyata tanah wakaf yang anak maksud itu masih dalam tahap pembebasan, jadi belum clear, jadi masih tahap menggalang dana dari masyarakat. Nah, terus Mantri Entis ini ingat ada tetangga yang dimaksud tanahnya, tetanggaan. Kalau orangnya nggak ada di Bogor, siapa itu ya? Kemudian beliau ingat keluarga Haji Zakaria, Haji Didit. Nah, kemudian diteleponlah keluarga tersebut. Ana langsung hubungi dari Bogor. Jadi spontanitas, jadi kita nggak ada settingan ketemuan dan lain-lain. Pokoknya pagi itu saya datang ke rumah beliau, kemudian Ana nelpon ke Jakarta. Assalamualaikum, Ana bilang, kenalkan saya Hafizul Islam, tetangga Pak Mantri yang punya pesantren Tahfizul Quran. Saya cerita sedikit bahwa katanya gua aja ada tanah gitu, tanah wakaf yang mau dibangun musola. Oh iya, saya sudah lama, kata beliau, sekitar 15 tahun cita-cita beliau. Sangat lama sekali beliau pengen bangun, tetapi belum ketemu sama orang yang memang kayak kita gini. Kita punya tanah, kita nggak bisa bangunnya gitu loh. Nah, jadi win-win solution, kita sedang mencari tanah. Jadi kita sedang mencari tanah. Nah, kemudian singkat cerita, saya bilang ke Bu Haji, segera saya akan merapat ke Jakarta untuk membicarakan hal ini. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih ya seperti yang antum tahu juga, kalau Anda bergerak pagi saya ngomong, besok udah datang ke Jakarta. Jadi besoknya saya langsung ketemu dengan Bu Haji, cerita tentang pembangunan, bahwa bangunan ini bantuan yang memang bahan bangunan dengan tukangnya disupport oleh lembaga yang membantu. Kita hanya menyiapkan tempat tinggal, makan, dan ala kadar kopi dan lain-lain. Dan alhamdulillah saran-saran yang
kami sampaikan kepada keluarga Bu Haji, yaitu pembuatan wakaf terlebih dahulu itu diproses kurang lebih 3 hari. Nah, setelah proses pembentukan wakaf ke desa, alhamdulillah pengajuan ke lembaga yang membantu pembangunan itu tidak lebih dari 1 bulan, setengah bulan kurang lebih. Saya juga lagi sibuk di kerelawanan waktu itu. Kebetulan kita bergerak juga bantu yatim yang rumahnya baru terbakar. Jadi ada korsleting listrik, kita sedang berupaya bagaimana membangun kembali rumah tersebut. Dalam proses pembangunan rumah yatim itulah ada jawaban di yayasan bahwa bantuan ini sudah turun. Bagaimana Ustadz, mau diterima atau enggak? Soalnya ini tinggal kuncinya dari Ustadz. Kalau Ustadz siap, besok kita ke lokasi. Itu saya bilang, lah kenapa? Nanya lagi, saya bilang, ngapain juga kan? Kalau ibaratnya kita ngajuin, tapi ibaratnya kita nolak. Ini emang yang ditunggu. Cuma saya bilang, ini ibaratnya dadakan banget gitu. Kayak kita nggak siap gitu. Nah, kagetnya kaget bahagia. Dan itulah satu nikmat karunia dari Allah yang ketika kita memudahkan urusan orang lain, saudara kita yang membutuhkan, Allah mudahkan urusan kita. Nah, perjalanan itu sampailah di pembangunan musola Darwis Nahdlatul Wathon yang kita resmikan dengan nama Nahdlatul Wathon. Nah, itu berjalan waktu sekitar 2,5 bulan dari tanggal 31 Oktober 2020 sampai Januari. Itu untuk musolahnya tersebut. Dan alhamdulillah, insya Allah di musola tersebut kita akan buat majelis Nahdlatul Wathon. Seperti. Nah, saya tertarik dengan pengenalan awal Ustadz nih yang baru bergabung dengan Nahdlatul Wathon. Apa sih yang menggugah hati Ustadz untuk bergabung dengan Nahdlatul Wathon? Ya, kalau berbicara tentang menggugah berarti ada rasa yang mencari. Saya sedang mencari jati diri saya sendiri, akan kemana arah saya mengembangkan dakwah. Karena alhamdulillah bukan berarti kita tidak memiliki corak. Saya kemanapun untuk organisasi insya Allah bisa bersinergi gitu, termasuk Jemaah Tabligh dan lain-lain, NU dan Muhammadiyah. Saya setahun dakwah di masyarakat di Gunung Merapi mengembangkan bersama orang-orang Muhammadiyah. Background saya di Pamijahan Bogor itu NU. Tapi saya pada posisi untuk diri saya sendiri, saya masih bertanya gitu loh. Saya tidak pada posisi menganjurkan, melarang orang istilahnya zikir, tahlil, yasin, atau yang melarang itu pun saya tidak kemudian tidak menjauhi. Saya juga berteman dengan teman-teman Salafi Wahabi, tapi sebatas teman. Untuk diri saya lagi mencari. Nah, timbullah rasa ingin tahu lebih dalam apa itu NW. Nah, disitulah kemudian karena background Bu Haji itu kan lebih kepada majlis taklimnya. Kalau saya lebih kepada bagaimana ajarannya. Situ saya coba baca-baca sedikit demi sedikit dan alhamdulillah hati saya mulai jatuh hati untuk memperdalam bagaimana ajaran Nahdlatul Wathon seperti itu. Nah, sampai nih bocoran sedikit untuk teman-teman ya. Kita semalam sempat ngobrol sama Ustadz dan ternyata Ustadz ini sampai bilang katanya mau belajar secara langsung kepada guru kita di sini, Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhaidi, secara langsung bagaimana tentang Nahdlatul Wathon itu Ustadz ya? Ya, betul. Nah, gimana tanggapannya Ustadz setelah mengenal guru kita di sini, setelah mengenal Nahdlatul Wathon di sini, tanggapannya gimana? Ya, apa yang saya tadi ceritakan bahwa ada rasa yang saya ingin mencari, bukan hanya sebatas nama, tapi saya hadir di tengah-tengah luar biasa keluarga ya, sangat open minded gitu, menerima, welcome. Di situ kita bisa sharing, bisa kemudian, dan saya duduk semalam aja gitu dengan bareng-bareng santri dan jamaah. Saya merenungkan gitu. Ketika saya membaca bait per bait, jadi makna yang saya ingin tekankan adalah makna hijibnya itu.
banyak orang yang hijiban tapi tidak mengerti makna. Karena kita ada basic bahasa Arab. Saya lihat di bait-bait yang dibaca oleh jamaah luar biasa. Itu syair-syair perjuangan. Bagaimana kita minta kepada Allah pertolongan. Bagaimana kita minta dakwah kita dikekalkan. Bagaimana kita minta syafaat kepada Rasulullah. Dan setelah mengenal langsung dengan pimpinan, luar biasa tawadhu. Tuan Guru Haji Suhaid ini tawadhu. Sekelas beliau memang seorang kiai, pimpinan pondok pesantren, punya lembaga Nahdlatul Ulama Jakarta yang sudah cukup luar biasa besar. Tapi dengan orang yang baru dikenal, beliau sangat welcome. Dan beliau sangat cair orangnya gitu lah. Asik ngobrol gitu. Di sinilah saya semakin jatuh hati. Nah, seperti itu, Bang. Iya. Karena ada istilah Ustaz, tak kenal maka kenal Saya, betul. Saya setuju dengan kalimat itu. Ya, mau dilanjutin nggak? Kalau udah tak sayang maka tak akan. Seperti itu. luar biasa Ustaz nih. Nah terus Ustaz, untuk sekarang sendiri kan Ustaz udah punya pondok pesantren di Ya. sana ya. Apa ke depannya ada rencana untuk menggabungkan kembali gitu dengan Nahdlatul Ulama? Ya, jadi kita berbicara yang sudah berjalan dan saya juga udah punya yayasan. Iya. Dalam konteks kelembagaan, lembaga yayasan itu bisa Setuju, membuat Ustaz. organ. Saya juga mikir begitu, jadi teman-teman Ya. belum ya. Jadi dalam konteks kelembagaan, lembaga itu bisa aja membuat sekolahan, Ya. buat organisasi, media dan lain sebagainya. Tapi saya tadi bilang, ini sebagai ajaran, bukan sebagai lembaga yang kemudian orang berbondong-bondong bikin yayasan, bikin pesantren untuk menerima manfaat. Iya. Nah, saya akan jadikan ini lembaga yang sudah saya rintis, pesantren yang saya rintis menjadi penerima manfaat dari dakwah syiar Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada soal kemudian bagaimana nanti apakah akan berbenturan atau tidak. Alhamdulillah sekali lagi pondok pesantren yang kita bangun sudah bisa di cover oleh adik saya. Saya akan bergerak lebih luas keluar mensiarkan. Kenapa saya harus ke Jakarta, Syubah, belajar? Bahkan mungkin ada teman-teman para asatidz di sini ngomong ke saya, wah Ustaz mau udah bukan waktu belajar. Saya tidak pada posisi bilang saya tidak belajar, saya harus belajar. Karena bagaimana mungkin saya akan menyebarkan atau mengajak orang mengenal, sedang saya tidak mengerti. Iya. Sedang saya tidak mengerti, tidak memahami. Maka tugas saya pertama adalah ngaji diri. Ngaji bagaimana yang benar di Nahdlatul Ulama. Sehingga dakwah kita di masyarakat bukan lagi katanya, kata orang, tapi kita yang meluruskan jika bengkok. Jika memang mereka sudah mau bergabung, kita tinggal mengarahkan. Jadilah dakwah biar kita bisa meluas seperti itu. Ini yang dimaksud tak kenal maka kenalan, udah kenal maka ta'arufan, gitu Ustaz ya? Iya, iya. Luar biasa Ustaz ini. Nah terus Ustaz, saya nanya lagi. Ya. Menurut Ustaz, setelah sekarang udah berapa lama kemarin kita peresmian? Coba berapa hari? Beberapa hari baru ya? Belum. Belum ada seminggu. Kita peresmian di Nahdlatul Ulama. Kemarin juga sempat ketemu saya di sana. Alhamdulillah. Pendapat Ustaz tentang saya gimana Ustaz? Kalau Ana pendapatnya orang yang perlu diselamatkan. Selamatkan dompetnya. Ya, karena konteks Al-Quran itu mengajarkan tidak berjuang sendirian. Harus saling menguatkan, harus saling mendukung dalam bergerak, berjuang, beriringan. Jadi para pemuda dimanapun antum berada, dengan obrolan singkat inspirasi ini tentu menggugah kita untuk selalu sharing. Bahkan mungkin saya akan mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita ngopi di warung santri yang saya akan buat. Doakan ya. Insya Allah, saya minta doanya dari semuanya. Amin. Saya akan buat kafe warung santri. Jadi kenapa sih harus kita buat? Karena dakwah butuh yang namanya finansial. Dan para ustadz seringkali tanda petik dikonotasikan tidak mampu dalam segi ekonomi. Insya Allah kita bangun seperti itu.
Dan lagi pula tempat ini juga kemudian nantinya bisa kita jadikan sebagai sarana dakwah, Ustaz. Betul. Bagaimana anak-anak muda kita kumpulkan dalam satu forum yang mungkin lebih enjoy kan sambil ngopi, kita ngobrol. Karena nggak melulu ngaji itu harus di masjid, majelis taklim, bahkan di tempat-tempat yang kayak tempat tongkrongan. Selama masih ada niat kita untuk belajar, dimanapun kita bisa sebenarnya. Saya setuju dan saya orang yang memang sedang memperjuangkan itu. Luar biasa. Jadi memperjuangkan bahwa stigma terhadap anak-anak tongkrongan itu lebih negatif thinking, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu arah tujuan. Saya bilang mereka adalah butuh rangkulan. Inilah tugas kita sebagai dai, mengajar, mengayomi, mendidik, membimbing, bukan menghakimi, bukan menjauhi lalu menjustifikasi bahwa anak muda nggak mau belajar agama. Tapi kita sebagai para dai harus mengerti bahwa anak muda ini perlu waktu untuk bicara lebih dalam. Inilah yang kita upayakan, insya Allah ke depan dakwah-dakwah ala milenial gitu. Ya, sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil sharing, curhat, apa. Di situ nanti tergali potensi anak-anak muda. Di situ kita sinergikan untuk dakwah. Gak sia-sia Ustaz berguru sama saya. Iya dong. Ente guru sabar aneh tapi. Luar biasa. Nah Ustaz, ya memang betul kata Ustaz juga ya. Bahkan kita yang muda ini merasa malu. Saya punya teman-teman banyak yang memang dunianya agak menyimpang, dibilang tersesat ya, sebenarnya mereka punya peta. Iya. Nah, dunianya agak menyimpang, mereka merasa minder gitu saat harus berhadapan dengan pemuka agama. Nah, saat kita menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu, justru mendukung buat mereka gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu, Ustaz. Saya dengar nih bocoran di Pamijahan ini akan dibentuk pengurus daerah Nahdlatul Wathon. Nah, gimana pendapat Ustaz? Itu termasuk yang jadi di sini kan bukan cuma seperti yang Ustaz bilang sekadar ajaran, tapi juga organisasi masuk ke dalamnya gitu kan? Ya, betul. Makanya penting sekali jati diri, simbol ya. Waktu berbicara tentang nama, saya sudah bilang kepada pimpinan, tancapkan bendera, itu jati diri kita. Ketika kita menancapkan bendera, itu simbol bahwa kita sedang berupaya mensiarkan dakwah. Dan insya Allah, saya hanya mengikuti arahan saja, tidak pada posisi saya akan meminta lebih jauh, bahkan mungkin jadi pimpinan dan lain sebagainya. Saya pada taraf bagaimana baiknya maslahat untuk umat dengan wadah Nahdlatul Wathon. Jadi ini kembali kepada para pengurus di pusat. Jadi saya mengikuti saja arahan-arahan, tapi saya juga akan mendorong agar kepengurusan ini segera dibentuk supaya gerak dakwah kita terarah. Ya, seperti itu. Nah, untuk kedepannya Ustaz, harapan Ustaz terhadap perkembangan Nahdlatul Wathon di wilayah Pamijahan ini. Ya. Pamijahan gimana Ustaz? Harapan saya ini karena nama Pamijahan itu punya arti juga nih. Ini saya kasih tahu dikit lah ya. Itu Pamijahan itu artinya tempat pembibitan. Iya. Mijah. Kalau orang memelihara ikan, itu benih-benihnya itulah dimijah, dipisahkan untuk dijadikan nanti bibit-bibit unggul. Nah, Pamijahan ini saya berharap menjadi manifesto bagaimana berkembangnya Nahdlatul Wathon nanti di sekitar Bogor atau lebih luas di Jawa Barat. Mudah-mudahan ini dalam harapan cita-cita ya. Adapun waktu dan hasil saya tidak pada posisi mengukur harus setahun besar, tidak. Ini berproses, learning by doing. Kita belajar terus untuk memperbaiki dan menyebarkan kebaikan kepada orang. Insya Allah seperti itu. Nah, programnya Ustaz, program apa yang bakalan Ustaz lakukan mungkin sebulan 2 bulan ini? Program pendek, program panjang. Nah, jangka pendek saya akan tadi udah disampaikan bentuk majelis taklim ibu-ibu lansia. Karena kita mengukur orang-orang yang masih muda, ibu-ibu masih sibuk ya. Kalau lansia itu lebih istiqomah untuk kita arahkan.
dan mereka juga punya anak cucu menantu. Nah, inilah yang kemudian basic dakwah kita. Biarkan kebaikan itu muncul dari mulut ke mulut. Tetapi dari atas kita ambil ibu-ibunya, dari bawah anak-anak mudanya. Itulah yang saya maksud. Kenapa perlu ada wadah atau tempat untuk diskusi sharing anak muda. Insya Allah niatan saya jangka pendek juga membentuk pemuda-pemudi NW. Nah, ini untuk barisan pemuda-pemudi NW nanti. Yang insya Allah saya juga akan mengundang teman-teman di Sinar 5 ya untuk berbagi sharing. Apalagi dunia anak-anak sekarang zaman podcast, YouTube, media sosial. Ini kita tidak bisa menafikan dakwah dengan media sosial, harus kita gaungkan sehingga penerima manfaat dakwah kita lebih meluas. Seperti itu. Ya. Pesan-pesan Ustaz untuk mungkin pemirsa kita di rumah, pesan-pesannya gimana? Ya, pesan-pesan untuk teman-teman di rumah. Pertama, ikhlas dalam beramal. Sehingga kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ikhlas, maka kebaikan dari manapun yang masuk ke dalam kita, insya Allah akan diterima dengan hati yang baik dan tulus. Inilah qalbun salim. Kebaikan dari manapun, termasuk Nahdlatul Watan ini memberikan kebaikan karena hati kita bersih menerimanya. Yang kedua, teman-teman jangan jemu-jemu ya, jangan putus asa bahwa harapan ke depan Islam akan jaya, iya, tapi kita menjadi apa di bagian kejayaan Islam, sehingga tetap dalam barisan yang kita yakini sekarang ini. Nahdlatul Watan bagian dari barisan Islam yang istiqomah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga memegang erat Al-Quran wal Hadis untuk kita perjuangkan, kita dakwahkan, dan kita syiarkan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Insyaallah. Ya betul Ustaz. Karena saya pribadi ya punya prinsip begini Ustaz. Lebih baik kita jadi aktor yang sering dikomentari daripada kita jadi penonton yang gitu-gitu aja, yang mengomentari. Itu kan Netizen ya. aktor itu biarpun sering dikomentari, wah dia tetap terkenal gitu kan. Nah sedangkan penonton yang mengomentari udah sama persis yang permainan sepak bola ya. Walaupun dia cadangan, dia akan mendapat tempat untuk bertanding, luar biasa, mendapat trofi kepenghargaan. Menang naik Kemenangan milik bersama gitu. Tapi bukan milik penonton ya. Yang sabar penonton ya. Ya Ustaz, Ya. Nih sedikit informasi untuk Ustaz, siapapun yang datang ke opsi ini nggak pernah pulang tangan kosong Ustaz. Masya Allah. Iya, saya punya sesuatu yang berharga untuk Ustaz, bukan emas, bukan berlian, tapi ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Khazanah. Firman. Langsung aja saya serahkan. Nah ini salah satu, bukan salah satu ya, ada dua buku sponsor dari karangan Lalu Sudarmadi dan Dr. Harpadi Dahri. Nah ini beliau berdua adalah salah satu tokoh Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan kita bersedia menerimanya, dan mudah-mudahan Kampung Pamijahan kedepannya benar-benar menjadi bibit unggulan dari Nahdlatul Watan. Silakan. Ya. Ya teman-teman, sekian obrolan singkat dari kita. Mudah-mudahan benar-benar menjadi inspirasi hari ini. Pokoknya ketemu lagi di opsi selanjutnya bersama saya Bos Besar dan bintang tamu saya Hafizul Islam. Nah mantap. Jangan kemana-mana, hanya di opsi. Bye bye.